Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau Kudus, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Menke menegaskan agar Bea Cukai terus bertindak tegas terhadap praktik perdagangan barang ilegal, khususnya rokok tanpa cukai. Menke Purbaya didampingi Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta anggota Komisi 9 DPR RI tiba di kawasan APHT Kudus pada Jumat 3 Oktober pagi. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi kinerja penegakan hukum oleh Bea Cukai yang tengah giat memberantas peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Dalam arahannya, Menke Purbaya mengingatkan bahwa pemberantasan perdagangan ilegal penting untuk menjaga kesehatan APBN, melindungi industri legal, dan menjamin penerimaan negara. Lain dengan luas tanah berapa? 5 hektar? 5 hektar. Kita melihat berapa cepat dia bangun. Kalau dia nggak punya duit, saya coba lihat saya bisa masuk nggak di situ. Terus nanti dengan harapan tadi yang gelap, produsen-produsen gelap bisa masuk ke sana. Tapi nanti begini pesannya, kita akan bangunkan itu untuk produsen-produsen gelap. Mungkin ada pemutihan juga yang ke belakangnya selesai dosanya diampunin. Tapi setelah itu ke depan kita akan bertindak keras. Jadi mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan nanti pola cukai yang pas yang mereka ya. Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara nggak fair ya. Jadi kita menciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga, tapi bayarnya ya bayarlah, jangan nggak bayar gitu kira-kira. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Lejen Purnawirawan Jaka Budi Utama, menyebutkan pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Barang Ilegal yang sudah efektif berjalan sejak Juli 2025. Sejak dibentuk, kinerja pengawasan meningkatkan signifikan dengan puluhan ribu penindakan dan nilai barang mencapai triliunan rupiah. Ini merupakan kerjasama tim pengawasan yang diberikan arahan oleh Dirjen Bea Cukai, kemudian kantor pusat, dan tim kita kolaborasi bersama jajaran APH, Pak Menteri. Ini berkat kita semua di Jawa Tengah, rokok menjadi dominan, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena berdasarkan hasil survei, ini Pak Menteri kami sampaikan hasil survei berdasarkan dari Independent Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISD, bertajuk Rokok Ilegal, studi dari survei kemasan rokok dari 6 kota Indonesia. Alhamdulillah April 2025 dilaksanakan, Kota Semarang mencatat prevalensi rokok ilegal paling rendah, Pak. Itu 1,86%. Jadi ini butuh support semuanya termasuk rekan-rekan media untuk mengawasi rokok-rokok ilegal khususnya yang berada Jawa Tengah. Data Bea Cukai menyebutkan sepanjang Januari hingga September 2025 telah dilakukan lebih dari 22.000 penindakan dengan nilai barang menyentuh 6,8 triliun rupiah. Wilayah Jawa Tengah dan DIY saja, penindakan telah menyelamatkan negara dari potensi kerugian 247 miliar rupiah. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan.